Oke. Nah, kemarin ya kita sudah bahas ini ya, udah lengkap semua. Cuma yang kedua ini latihan soalnya belum kita tuntaskan. Ini juga sudah ya. Kita tuntaskan dulu latihan soalnya ya, karena sisanya ini bakal lebih cepat semoga, gitu ya. Bentar, ini masih ada Mandarinnya. Dulu. Oke. Kemarin yang belum itu adalah ini ya. Oh, ini belum nih. Oh, ini oh, sudah ya. Total resistance ini sudah. Yang daya itu mana kemarin ya? Daya listrik. Wait, wait. Nah, ini ya. Daya listrik ini belum kemarin ya. Nah, ini. Oke. Jadi, ini ada, kalau kita belajar daya listrik ya. Kemarin ketinggalan, guys. Nih, daya listrik itu ya. Nah, ini. Apa power? Power itu is voltage time arus. Nah, ini. Nah, tapi kita ingat juga di bahwa V itu adalah I dikalikan dengan R ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, nanti rumus ini juga bisa kita modifikasi lagi. Kalau ini mau dinyatakan dalam V dan R, nanti ini diganti V per R ya. Nanti ini jadinya V kuadrat dibagi R, atau boleh juga dinyatakan dalam I dan R, berarti V-nya itu kan I kali R ya. Berarti kan I kuadrat dikalikan R ya. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Itu ya. Nah, ini deh. Jadi ada tiga rumus yang di Olivia nanti bisa gunakan. Bergantung apa yang diketahui ya, deh ya. Nah, ini. A motor with rated voltage ya. Voltage. Jadi kalau kita lihat fisika itu lihat satuannya aja. Satuannya volt, berarti tegangan ya. Diketahui V-nya itu seperti ini. And resistance value hambatan ya 2 ohm. Resistansinya 2 ohm. Nah, ini ya. With operating normally, ketika beroperasi secara normal, the current passing through it is 3 ampere. Ya. Jadi I-nya itu 3 ampere. Ya. The power loss of the motor due to heating is berapa? Gitu ya. Nah, jadi ini pertama kita bisa hitung dulu ya. Eh, istilahnya itu arus ini ya milik motor. Ini ya, ini. Ini yang ini dulu, yang ini sebut saja I1 gitu ya. I1. Bikin spaghetti ya? Iya, Ini agak seru ya. iya, nah, ya. Ini V per R ya. Nih, ini V-nya kan 100 nih. 100 dibagi R-nya itu 2 ya. Jadi 50 eh, 50 ampere ya. Nah, itu. Hitungannya kan seperti itu, 50 ampere. Tapi sebenarnya kita nggak usah dihitung juga nggak apa-apa loh sebenarnya. Nggak masalah. Atau kalau kita mau hitung dayanya langsung, daya yang dipunyai, itu boleh juga, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nah, ini. Atau mau hitung dayanya langsung, ya. P1 gitu ya. Sebut saja V1. V kuadrat dibagi R ya. Kenapa pakai itu, Mas? Ya karena adanya ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita
Hitung ya, V-nya 100, pangkat 2 dibagi R. R-nya 2 ya. Nah, ini, 100 kuadrat itu kan 10.000 ya. Dibagi 2, itu sama dengan 5.000 watt ya. Nah, ini. Tapi ini belum selesai. Nggak bisa kita langsung simpulkan 5.000 watt, karena ini miliknya motor. Karena belum kita hitung pada saat dia beroperasi normally, gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, coba ini saya tata dulu. Ini agak mepet-mepet sih, Dik. Nah, jadi unik sekali ini soal ya. Kadang ada soal yang langsung memasukkan versi mudah, ada soal yang membuat kita berpikir, ada soal yang membuat kita berpikir keras, seperti yang grafik kemarin itu. Nah ini, ketika operating, ya, normally. Nah ini, ketika beroperasi secara normal. Informasi I-nya kan sudah ada ya, I-nya 3 ampere nih. Sebut saja I2 gitu ya. Nah ini 3 ampere. Nah ini, kayak gitu. Itu ya. Nah itu harus kita tahu. Berarti nanti dari sini bisa nih kita hitung ya. Nah itu, bisa kita hitung. Ini, hitung berapa dayanya. Gitu ya. Resistansinya itu adalah 2 ohm ya. Itu. Nah, kalau gitu, yang pertanyaannya di sini kan ini ya. The power loss of the motor due to heating. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah daya yang hilang akibat proses pemanasan, itu ya kita hitung pada saat dia operating. Nah, kita hitung pada saat dia operating. Ya, ketika dia beroperasi, dia kan mengalami apa di heating ya, panas ya. Nah itu. Tapi yang kita hitung yang ini sebenarnya, bukan yang ini. Nah, bukan ya. Jadi ini soalnya sangat menjebak. Nah, maka kalau begitu, ini ada I, ada R ya. Karena R itu selalu tetap ya, resistansinya. Jadi ceritanya ini resistansinya tetap, hanya saja arusnya berubah-ubah. Gitu ya. Berarti ini I kuadrat kali R. R itu variabel tetap deh. Yang bisa berubah-ubah itu I. Coba ya. I-nya kan 3 kuadrat ya, kali 2. 3 kuadrat 9 kali 2, 18 watt. Gitu ya. Nah, ini jawabannya yang A ya. Nah, gitu deh. Seperti itu. Iya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini ya. Oke. Nah, ini ada kapasitor nih. Nah, kapasitor itu termasuk listrik statis ya. Mari kita analisis ya, deh ya. Nah, ini. Oke. Yuk, here we go. After charging a parallel plate kapasitor, jadi setelah mengisi kapasitor paralel, yang mengisi itu mengisi apa kira-kira? Mengisi muatan ya. It is disconnected from the power supply, ya, dicabut ya power supply-nya, and the negative plate is grounded ya. Jadi grounded itu tegangannya dinolkan ya. Nah, ini there is positive charge. Ini ya, positive charge with a small amount of charge berada pada titik P between the two plates ya. Nah, di antara kedua muatan. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Ini ya. Nah, ini fix at point P between the two plates. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Titik P-nya di mana sih? Di situ ya. Jadi muatan positifnya tuh di sini. Katanya gitu. Nah, ini. A represents the field strength between the two plates ya. Jadi itu merepresentasikan medan listrik pada dua plat ya. U represents the voltage of the capacitor.
ya, tegangan. And EP represents the potential energy of the positive charge at point P. Ya. If the negative plate is kept stationary, kalau misalkan muatan negatifnya dipertahankan pada keadaan diam, and the positive plate is moved to the position shown by the dotted line in the figure. Dan kalau misalkan muatan positifnya bergerak sebagaimana ditunjukkan pada garis yang titik-titik pada gambar, nah di situ ya, sini. Which of the following statements is correct? Manakah statement yang benar? Jadi kita harus data dulu ya, apa saja yang kita dibutuhkan, apa saja yang kita butuhkan. A is field strength, ya. Nah ini. Yang kedua, A is, sorry kok A, maaf. A is voltage. U is voltage. Itu ya, ya. EP, itu tadi energi potensial ya. Ya, potensial energi. Nah ini. Oke. Jadi ceritanya begini. Eh, yang negatif kan diam, namun yang positif bergerak ya. Nah ini bergerak, bergerak itu kan masih ya bergerak dari sini ke sini. Nah ini pasti dipasang pada beda tegangan. Pertanyaannya dulu, eh, kenapa dia bergerak muatan positifnya? Why positive charge is moving? Terlepas itu permintaan soal ya, tapi penyebabnya itu bergerak itu apa? Karena ada karena ada beda potensial ya. PP lebih dari nol. Ini harus positif. Nah, ini yang harus menyebabkan dia bergerak. Nah, sehingga kalau EP-nya lebih dari positif, voltage-nya dia beda potensialnya itu harus positif ya, harus dikasih ini. U-nya harus nol. Sehingga nanti dia itu akan, ini is moving ya. Nah, ini is moving. Nah, kalau begitu, kalau U is moving, kita ingat ya, bahwa relasi antara U dan E itu apa? Nah, ini ya. E itu relasinya itu adalah V dibagi dengan D. Nah, apa itu D, Mas? D itu jarak ini. Nah, ini ya, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan U-nya positif, maka nanti ini akan menghasilkan medan listrik, ya. Nah, ini yang juga positif. Nah, maka dia akan bergerak ke sini, medan listriknya. Nah, ini ya, dan listriknya, nah ini. Jadi, ya, jadi gini sebenarnya, ini kebalik ini. Jadi, kenapa dia bergerak? Karena dia ada medan listrik, gaya dorong ya. Nah, itu. Ini ya, nah, ada gaya dorongnya. Ini. Jadi, urutannya gini ya, ini urutannya kebalik ya, harusnya gini. Jadi, eh, beda potensialnya positif, ya. Terus dia itu memancarkan medan listrik yang juga positif, sehingga nanti ini muatan positifnya is moving. Di mana ini medan listrik itu nggak bakal bertambah, tapi ya ini tetap nilainya tetap unchanged. Nah, ini. Tahu dari mana? Pertanyaannya seperti itu. Ya karena, ya tahu dari mana? Ya karena beda potensialnya nggak berubah. Kalau kita injeksikan 10, ya E-nya juga juga 10, ya. E-nya kurang, E-nya itu nggak berubah juga, gitu ya. Kecuali kalau misalkan U-nya kita variasikan, ya, E-nya maka juga bervariasi karena ini dia hanya bilang bergerak. Berarti sumbernya itu adalah beda potensial, sehingga E-nya itu unchanged juga. Berarti pasti ini medan listriknya itu tidak berubah, gitu ya. Nah, ini itu harus tahu dulu.
ya, medan listrik nggak berubah. Nah, sama kayak apa ya analoginya ya? Hmm, sama kayak apa namanya pembangkit tenaga air, ya. Pembangkit Sorry tenaga Kak, air itu, gimana Kak? nah, Gak ngerti yang yang mana? unchange maksudnya gimana itu kok bisa? Ya, ini saya jelaskan. Artinya itu medan listriknya nggak berubah, tetap terus, tetap terus nilainya. Kenapa nggak berubah? Ya karena dihasilkan dari U yang nggak berubah, voltage yang nggak berubah. Kalau tegangan listrik kan gini, kalau tegangan listrik itu, nah ini plus minus, ini kan tetap tetap nilainya sekian volt saja, U-nya sekian volt. Nah ini karena ada ini plus minus di sini ini ibaratkan sama kayak ini di sini sama, sehingga nanti medan listriknya ya tetap dihasilkan gitu. Itu sudah semacam hukumnya gitu loh, semacam hukum hukum alamnya. Oh alah. Gitu. Yes. Jadi ini soal ini uji teori kita, pemahaman kita, gitu kayak, gitu ya. E-nya pasti unchanged, gitu ya. Nah, itu kapan dikatakan E di krisis, uh, or ya kalau E di krisis atau E in krisis, ya kalau misalkan E-nya menurun, maka kita harus turunkan juga U-nya. Masalahnya di sini tidak ada yang bilang bahwa U-nya itu menurun, gitu, nggak ada yang bilang, gitu ya. Nah, seperti itu, nggak ada yang bilang. Terus bagaimana dengan EP-nya, energi potensialnya? Ya, harusnya sama juga, unchanged juga. Ya, tapi kita perlihatkan aja relasinya. Potensial energi itu kan gini ya, rumusnya ya. EP, energi potensial itu definisinya apa? Energi potensial itu adalah, itu ya, potensial yang, oh gini, kebalik, sorry. Voltage itu definisinya apa? Yaitu potensial energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini U ya, bukan V ya, ini UD. Nah ini. Jadi kalau misalkan ininya sudah kita statement ini unchanged, atau EP-nya juga unchanged gitu ya. Tidak berubah juga gitu. Karena saling related satu sama lain. Kayak gitu. Seperti yang ini jawabannya. Cek aja ya, bener nggak? Soalnya ini nggak mungkin berubah secara hukum gitu. Seperti itu. Muatannya juga tetap. Muatan itu kekal. Dan yang berikutnya, jangan lupa juga charge, key. Nah, ini. Apakah key-nya bertambah? Nggak mungkin. Karena key-nya itu kekal, conserve. Gitu ya. Key-nya conserve. Nah, kalau key-nya conserve, berarti, nah ini alasan yang lain ya. Alasan yang kedua, kenapa E-nya itu tetap. Ini alasannya. Karena muatan listrik itu sifatnya conserve, kekal. Nggak bakal berubah nilainya. Kalau ininya conserve, maka medan listrik Q itu kan memancarkan medan listrik, berarti medan listriknya juga conserve, nggak berubah gitu. Conserve itu unchanged, unchanged gitu ya. Begitu. Oke, kita coba lagi nih. In a uniformly strong magnetic field, ya, uh, with B to Tesla. Tulis dulu. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini harus paham dulu ya. Ini silang-silang ya, artinya dia masuk bidang ya. Nah, ini masuk bidang. Nah, an object with a mass 1 kg, 1 kilogram. Nah, ini ya, ini massnya ya, massnya 1 kilogram, and a positive charge of Ki
one coulomb, ya. Oh, jadi ini punya muatan dan punya massa. Move to the left. Jadi ini Q-nya one coulomb along a smooth insulated horizontal plane, ya. Sepanjang bidang horizontal tak terinsulasi. Insulator sifatnya. At an initial velocity of 10 meter per second. Jadi itu ke kiri ya. Nah ini, dia bilang harus diperjelas dulu. Arahnya kemana? Ini kiri, gitu ya. Ini masuk ya. Masuk bidang ya. The magnitude of the resultant force on the object during the motion is, nah ini kan kemarin sudah tak jelasin ya, Dek, ya. Bahwa F itu adalah B I V sin theta. Nah ini kalau nggak ada informasi sudut, anggap aja 90. Dan ini sudah pasti 90 ya. Masuk akal ya. V-nya ke kiri, B-nya masuk. Jadi ibaratkan kamu sekarang sedang memegang dua pulpen, satu pulpen ke kiri, satu pulpen yang lain menuju ke layar laptop kamu deh, atau HP kamu. Berarti tetanya 90 ya. Nah ini, berarti kan sin 90 kan satu. Nah itu, jadi sin tetanya bisa diabaikan. Ya. Itu jadinya BQ V. V0 ya. Kenapa V0? Ya ini mintanya V0. Nah, B-nya 2 Tesla, ini Q-nya itu adalah 1 Coulomb, V0-nya itu adalah 10 meter per second. Ya, 2 kali 1 kali 10, 20 Newton. Ya, tapi nah, ini ya. Sebentar, aku pikirkan dulu nih. The magnitude of the resultant force acting on the object during the motion. Wait. Sebentar, deh. Aku pikirkan. Ada kata-kata insulated loh. Insulated. Nah, si. Jangan keburu disimpulkan ya. Ini tiba-tiba reconnecting lagi. Nah, ini deh. Wah, ini bagus sekali soalnya. Insulated. Jebak sekali ya. Nah, ini. Aku mau menjawab yang B, tapi kok ada kata-kata insulated, aku baru baru ingat. Nah, insulated itu artinya apa? Insulated itu ya muatannya itu ya muatannya itu bisa bergerak bebas ya. Ini bergerak bebas dalam ruang gitu. Nah ini dia itu bisa bergerak bebas dalam ruang dan seingatku kalau insulated itu muatannya itu ini apa namanya tidak ada di lantainya gitu ya. Nah ini sebentar deh aku ingat-ingat dulu. Insulated, isolator. Nah ini ya muatan ini, oh sorry, tidak bisa bergerak bebas. Saya baru ingat yang ini ya, tidak bisa bergerak bebas. Ini ingat-ingat ya, saya kasih. Ada insulated, ada konduktor. Ya, itu beda ya. Ini, saya ingat-ingat dulu. Yang pertama itu ini yang paling penting. Eh, muatannya itu bersifat localized. Itu ya, tidak bisa bergerak bebas. Itu ya, not freely move ya. Itu localized dia. Nah, yang kedua, itu dia not connected
to the ground, gitu ya. Itu tidak terhubung pada ground. Groundnya itu kan di sini, gitu ya, gitu. Nah, gitu ya, tidak bisa bergerak bebas. Nah ini, tapi dari sini aja sudah ada petunjuknya nih, Dek. Kalau misalkan dia tidak bisa bergerak bebas, ada kecepatannya nggak kira-kira? Nggak ada dong harusnya, gitu kan? Jadi ini yang B2 Tesla, I-nya itu adalah 1 Coulomb, V-nya harusnya 0. Ini sama dengan 0 harusnya. Nah, coba cek, betul 0 nggak? Harusnya 0. Iya, hampir saya ketipu sama jawaban B. Ini ya, localized, tidak bisa bergerak bebas. Kalau tidak bisa bergerak bebas, maka kecepatannya 0. Tidak bisa bergerak dong. Gitu ya. Tapi kalau sistemnya konduktor, ya bisa bergerak bebas. Gitu ya. Iya, bener, Kak. 0 ya, wah, Mm-mm. hampir salah tadi. Gitu ya. Gitu, jadi pentingnya teliti ya. Oke, 18. Oh ini, gambarnya seperti itu. As shown in the figure, sebagai pada gambar, the two ends of parallel metal, ujung pada logam metal itu, rails placed horizontally and connected with a resistor R. Gitu ya. Nah, intinya batang ini dihubungkan dengan resistor R gitulah. Gitu. The wear AB can slide on the frame without friction. Nah, kawat AB itu bisa bergerak pada kerangka tanpa gesekan. Karakteristik tanpa gesekan ini penting. Berarti tidak ada energi yang hilang kalau tanpa gesekan. And uniform magnetic field passes vertically to the frame plane. Dan medan magnet yang sifatnya seragam, seragam ini unchanged nanti. Kata lain dari unchanged, tidak berubah, tetap seragam. Pass vertically through the frame plane, gitu ya. Diarahkan secara vertikal. Sebenarnya nggak vertikal, ini masuk ini, gambarnya masuk ini. Harusnya to the plane ya, to the plane itu harusnya bilangnya. Oh ya, betul ya, to the frame plane. When AB moves uniformly to the right, is the following statement is correct ya. Nah ini, nah ini. Oke, kita coba mulai ya. Nah ini, satu-satu. Wire AB, ya, kawat AB, is not only subjected to tension force, but also to the magnetic force. Dia itu tidak hanya dihubungkan oleh gaya tegang ya, kayak akibat tegangan itu ini loh. Nah ini, F itu sama dengan pressure time A. Tension itu ini, ya. Nah, dan pasti benar, nggak mungkin salah. Yang namanya gaya itu, force itu basically itu dari sini dasarnya, gitu ya. But also to the magnetic field force, ya benar ini harusnya. Nah, magnetic field force itu bagaimana? Nah, jadi kalau misalkan ini panjangnya itu adalah L, gitu ya, maka pakai rumus yang kita ajarin kemarin, yaitu BI L sin theta. Loh, Mas, itu nggak ada arusnya. Mana arusnya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, ini ada arusnya, Dik. Nah, ini kalau ini dia bergerak, maka nanti ada arusnya. Nah, arusnya kemana, Mas? Nah, ini ingat-ingat eh, apa namanya? Ingat-ingat kaidah tangan kanan ya. Nah, ini. Nah, ini nanti itu ya. Yang jelas arusnya ada. Tapi di sini pertanyaannya bukan arusnya sih. Tapi yang pasti di sini ada force eh, dikarenakan ada magnetic field-nya, B-nya ini. Ya, itu. Ini pasti benar. Mulainya harusnya salah nih. Tapi kita cek ya. The higher the speed of wires be movement, ya,
Nah, semakin cepat, semakin cepat eh, gaya apa namanya itu, semakin cepat pergerakan dari kawatnya ya, ya V-nya ini dikebutin, ditarik ya. The smaller the required pulling force. Nah, jadi sebenarnya F pulling itu gaya tariknya itu strongly depend sama pengaruh medan magnetnya L sin theta gitu ya. Nah, di sini kan tidak ada informasi kecepatannya di sini. Mana V-nya itu? Atau bisa juga dikaitkan sama itu. Nah, bisa dikaitkan sama yang lain juga. Nah, ini deh. Ini sebenarnya materi GGL ya, tapi belum saya masukkan kemarin. Jadi arus arus itu deh, ini arus ya. Nah, kita harus definisikan dulu. Kemarin sudah tak ajari ya bahwa arus itu GGL dibagi hambatan. Nah, yang belum saya jelaskan kemarin itu adalah ini deh, yaitu GGL itu yang ini sudah saya definisikan dengan apa kemarin tuh ini ya, min N, delta V, delta T, itu bisa dilanjutkan lagi. GGL itu adalah BLV, kalau kasus konduktor yang bergerak. Jadi ini medan magnetnya, L-nya itu adalah panjang panjang wire-nya, V itu velocity-nya, gitu ya. Nah, jadi Dek, nanti masalah GGL itu bisa beragam-ragam ya. Nah, ini, tapi I-nya itu adalah GGL, BLV dibagi dengan R ya. Nah, ini. Tapi di sini, kalau kamu masukkan Dek, I-nya itu adalah BLV dibagi R kali L ya, sin theta. Nah, ini V kuadrat berarti ya, LV, L kuadrat, V per R sin theta. Nah, ini Dek, tak kasih tips cara cara mengetahui masalah smaller or higher. Ini ya, coba di Livia lihat. Ini kalau kita cek ya, tempatnya sudah penuh ya deh ya. Ini F-nya tadi hasil akhirnya apa? B kuadrat, L kuadrat, V per R sin theta. Itu lurus deh. Ini sama ini kan lurus kan. Nah, kalau nggak lurus tuh gini, misalkan F-nya ini seper V. Nah, ini nggak lurus ya namanya ya. Kalau ini lurus, berarti kalau misalkan ininya V-nya higher, F-nya juga higher. Kalau V-nya smaller, F-nya juga smaller. Gitu ya. Jadi ini the higher the speed of the ware's movement, ini the higher, harusnya the higher juga harusnya, bukan the smaller ya, harusnya the higher juga ini ya. Nah, the higher the require pulling force gitu ya. Jadi harusnya ini the higher. Kenapa? Karena ini berbanding lurus gitu ya. Ini misalnya A sama dengan B per C. Nah, ini cara bacanya gini. The higher of B, the higher of A, ya, more higher of A. The smaller of B, the smaller of A, gitu ya. Nah, kalau sama C, hubungannya bagaimana, Dek? The higher of C is smaller of A, gitu ya. The smaller of C, the higher of A. Itu cara bacanya ya. Jadi, Dek, itu cara baca rumus fisika nanti ya, kalau di ujian. Jadi B salah. Oh, berarti yang di Hmm. bawah pecahannya itu yang Hmm. bertolak balik gitu, Kak. Iya, betul sekali. Tapi harus, Oh, oke. nah, tapi harus tahu rumusnya dulu. Nah, itu Hmm. tipsnya, gitu ya. Sebenarnya kita tambahi rumusnya ya. Nah, tak tambah dua subbabnya kemarin. Ini karena ini kelewat, karena banyak sekali materinya. Nah, the movement speed of wire EB is constant. Oke, kecepatannya konstan. If the resistance value R is increases, nah ini kamu harusnya tak bisa jawab nih. Tuh. Ya, ya tentu saja jawabannya salah harusnya. Tapi kita harus buktikan dulu. Nah, lihat aja rumusnya tadi. Hubungan F sama R. Nah, ini force pulling wire. Nah, F, nah ini baru aja kasih contoh. LV per R sin theta. Nah, hubungannya kan saling berbalik terbalik kan? Nah, dia bilang kalau R-nya itu increase, ya, meningkat, dia bilang force-nya meningkat. Salah apa benar? Salah ya, karena berbanding terbalik ya. Harusnya decrease, ya.
decrease. Nah, itu ya. Salah ya. Ini. Harusnya decrease. Nah, itu ya, Dek, ya. C salah. Itu. Perumpamannya A sama dengan B per C. Itu. Nah, ini. As long the wire EB reaches, kalau AB itu mencapai kecepatan tertentu, V tertentu, and the external force is removed, nah kita kita abaikan gaya eksternal, gaya dari luar. Apa saja gaya dari luar itu banyak sekali. Misalkan ini, contohnya gaya eksternal itu gini. Ini sudah bergerak, kita hentikan. Nah, untuk menghentikan kan butuh gaya henti. Nah, itu ya, itu kita abaikan gaya eksternalnya. The wire AB can also maintain on the frame. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini V-nya tetap gitu ya. Sepanjang as long as the variable reaches nah nih, external force is removed itu yang mana? Itu pertanyaannya. Ini F B kuadrat LV per R sin theta. Jadi maksud dia itu adalah ini. eh, External force which is ini itu mau di cancel sama dia. Gitu ya, di cancel. Kalau di cancel ya akan mendekati nol ya kalau di cancel ya. Artinya gayanya itu deh. Jadi gayanya itu kalau di cancel itu gayanya berubah dari F-nya berapa menjadi nol. Kalau gayanya berubah, berarti logikanya kecepatannya juga berubah. Ya, kalau V ini berarti V-nya juga maintain. Nah, kalau ininya maintain, ya apa namanya? Oh, bukan maintain. Maintain itu kan dipertahankan. Ini change, gitu ya, berubah, gitu ya. Nah, kalau ininya berubah, berarti dia kalau misalkan kecepatannya berubah, berarti gerakannya tidak lagi uniform, ya, non uniform harusnya. Karena kalau misalkan uniform itu kecepatannya seragam, deh. Berarti ini harusnya cannot, ya, nah, gitu ya, nggak bisa. Ini, ini kan F-nya kan F pull tadi ya, F pulling ya. Nah, jadi kamu bisa bayangkan ya, misalkan kamu tarik tambang, dia bilang kan, oh F pullingnya, external force-nya kamu remove ya, tarik tambangnya kamu perlahan-lahan lepaskan, remove. Berarti kan orang yang akan di sebelah-sebelahnya akan merasakan kecepatan yang bergoyang-goyang ya, berubah-ubah. Itu analoginya, deh. Berarti gerakannya nggak lagi seragam. Kapan dia dapat maintain uniform motion-nya? Ya selama F pooling-nya ada dan tidak berubah. Gitu ya. Gitu. Jawabannya A. E. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini. Nomor 19 ya. As shown in the figure, the smooth fixed rails M and N are placed horizontally. Gitu ya. Nah ini. Horizontal ya. M dan N itu ini. And two conductor bars P and Q are placed parallel on the rails of a closed loop. Ini ya, paralel. When a bar magnet falls from a height and approach the circuits, nah, regardless of air resistance, uh, terlepas dari tekanan udaranya, oh ini ya, maka apa akibatnya? Jadi ini punya medan magnet nih, gitu ya. Nah ini PNQ ini apa? PNQ ini kan konduktor ya, kita harus tahu ya. Nah ini, konduktor itu apa, Dek?
Konduktor itu suatu bahan yang bersifat konduktif. Berarti dia tuh ada muatan yang dapat bergerak, gitu ya. Jadi di dalam batang ini ada muatan yang dapat bergerak, muatan yang dapat bergerak bebas di dalam batang itu sendiri, deh, gitu ya. Nah ini batang-batang itu berarti logikanya, deh, kalau muatannya dapat bergerak bebas, maka nanti ingat muatan yang bergerak itu menghasilkan apa? Menghasilkan arus. Artinya di sini tuh ada arusnya, gitu ya. Ada arusnya. Kemana arusnya? Nggak tahu kita karena di soal tidak mengatakan, ya. Ya let's say ke sini lah. Ya. Nah, entah arusnya searah atau berlawanan juga nggak tahu. Tapi poinnya bukan pada arahnya di sini. Pertanyaannya, P in Q will not move, ya, sorry sorry. Ya, apakah dia tidak bergerak kalau dia masuk? Nah, ya tentu saja bergerak ya. Nah, kenapa bergerak ini? Karena ini B medan magnet sama I itu bisa berinteraksi satu sama lain, gitu. B-nya itu bisa berinteraksi, entah itu menjauh atau mendekat, gitu ya. Nah, ingat rumusnya ya. Ingat rumusnya. F itu B kali I kali L. Nah, ini interaksi sama B sama I itu menghasilkan suatu gaya, ya. Gaya itu gaya itu bisa diartikan juga sebuah sentuhan untuk membuat benda itu moving. F gitu ya. Berarti dia masih move, bergerak. Karena kenapa? Adanya interaksi antara B dan I, medan magnet dan arus, gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak paham nih, mungkin ini ya, tak kasih ilustrasi yang lebih sederhana, deh. Ingat ya, arus itu juga dapat menginduksikan medan magnet, deh. Gitu ya. Itu juga, arus itu juga dapat menginduksikan medan magnet yang lain. Kamu misalkan, deh, kalau punya mainan magnet ya, kalau saya dulu kan pernah beli nugget gitu, nugget itu punya dia magnet. Ini ya, magnet ini. Nah, terus di tengahnya itu dikasih magnet yang lain. Kira-kira bakal nempel nggak ini ke sini? Bakal nempel. Itu yang dia maksud pada soal A, pada jawaban A. Pasti move. Itu ya. Itu. Itu yang dimaksud. Nah, ini. Itu. Nah, ini yang kedua ini. P and Q will move away from each other. Nggak mungkin. Ini bergerak mendekati. Ya. Nah, ini mendekati. Ini ya. Will move will move close, ya. Harusnya mendekati. Nah, ini. Itu. Tahu dari mana? Ya, lagi-lagi. Mungkin di Livia pernah main magnet waktu kecil. Nah, ada magnet, magnet, taruh tengahnya magnet lagi. Kan mendekat dia, gitu ya. Mendekat, gitu. Jadi tidak usah fisika, itu pengalaman cukup itu ya. Nah, itu. Kalau fisikanya tadi, bisa saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, the acceleration of the magnet falling is still G. Hmm. Kira-kira benar nggak? Nggak benar. Memang betul. Kalau ke bawah itu ada gaya gravitasi, G. Ya. Nah, tapi karena di sini dia bergerak dari keadaan diam, ya V0 bergerak menjadi V, berarti ada percepatan yang lain. Ya, siapa itu? Nah, yaitu itu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, berarti V dikurangi V0 ya, bagi T. Jadi ada percepatan is not only G but also depend on velocity differences, gitu ya. Jadi tidak hanya G, tapi ini, gitu ya. Kenapa? Ini saya analogikan ya. Itu bisa kamu bayangkan, deh. Kalau misalkan apel jatuh ya, kalau misalkan ada apel jatuh ya, apel jatuh ke suatu daerah seperti ini, dia rasa jatuhnya itu biasa saja, ya. Rasa jatuhnya itu biasa saja, seolah karena gravitasi dipetik pluk gitu ya.
Tapi kalau misalkan yang jatuh ini adalah magnet, ini juga magnet, maka rasanya beda. Ketika dia jatuh ke sini, dia akan ketarik ke sini. Nah, itu. Nah, itulah yang membuat dia itu bilang is not only G, ya, but also depend on V, ya, kecepatannya. Itu. Semoga ini benar. The acceleration of the magnet falling is less than G. Nah, ini kurang dari gravitasi. Nah, kita cek aja. Apakah dia itu kurang dari gravitasi? Nah, itu ya pertanyaannya. Ya kita bandingkan aja sama apel jatuh. Apel jatuh, jatuh ke tanah. Tanahnya nggak ada magnet, eh, tanahnya nggak ada magnet, apelnya juga bukan magnet. Tapi kalau misalkan yang jatuh itu adalah apel ya, apa magnet, ini juga magnet, ini juga magnet, ya, ya terus dia jatuh, tetap jatuh, dia akan cenderung terikat ya satu sama lain. Nah, ini terikat gini. Ya, harusnya apa less than G ya, kurang dari gravitasi gitu. Karena lebih cepat ya, karena lebih cepat apel jatuh daripada apel yang bermagnet. Gitu, Dek. Jadi harusnya ini benar. D ya. Acceleration of the magnet falling is less than G. Gitu ya. Nah, itu. MN itu MN itu hanya itu ya. Itu. Itu ya. Jadi itu saya kasih penjelasan tanpa rumus ya. Sebisa mungkin tanpa rumus. Nah, itu. Cuma yang A doang. Yang A sampai D itu saya jelaskan pakai intuisi ya. Dan masuk akal juga. Karena kalau kita pakai rumus terus, masalahnya nggak semua siswa itu mudah hafal rumus. Berat juga masalahnya. Yang 20. The pattern of the magnetic flux passing through a fixed and stationary wave frame over time is shown in the figure. Gitu ya. Which of the following statement is correct? Ini flux ya, magnetic flux. Itu ya, 3T. Mana yang benar? Itu ya. Wah, ini grafiknya bisa dicek ini ya. Kalau kita bisa gambarkan ya, Dek ya. Rumuskan ya. Ini grafiknya itu naik. Nah, ini aku pengen rumuskan tapi kok susah ya rasanya ya. Bagus soalnya kalau dirumuskan. Tapi ya sudahlah, kita coba analisis pakai ini aja ya. The magnitude of the induced electromagnetic force at the end of 1 second is equal to 2 volt. Besar gaya elektromotif, gitu ya, pada akhir 1 detik, nanti di sini ya. Ini 1 detik kan di sini. Ini ya. Ini waktu 1 detik. Is equal to 2 volt. Gitu ya. Gaya elektromotif. Itu apa rumusnya? Nah ini. Ini ya. Electromotive force. Tuh kemarin masih ingat saya. GGL. Itu ya. Itu rumusnya kan gini. Min N delta V per delta T ya. Nah, karena di sini kan tidak ada informasi jumlah lilitannya. Ya udah, cancel aja. Nah, ini perubahan fluxnya itu berapa? Dari 0 sampai 1. Nah, ini perubahan fluxnya. Ya, sebesar 1 dikurangi 0. Ini ya, 1 kurangi 0. Dibagi perubahan waktunya. Ini 0 ke 1 kan berubah berapa detik? Ya, 1 detik kan? Berarti minus 1/1. Berarti 1 detik ya. Satu volt ya. Ini ya, 1 volt. Ini salah ya. 2 volt. Gitu ya.
within 1 second and 2 second, di dalam waktu 1 detik dan 2 detik, selama 1 detik dan 2 detik, ini ya, ini, nah itu ya, the induced electromagnetic force is equally large, gitu ya, sama besar selama 1 detik dan 2 detik. Ya kita coba aja. 1 detik tadi kan segini, 1 volt ya. Ini satu volt. Nah kalau 2 detik bagaimana mas? Ya kita cek juga selama 2 detik. Tadi kan rumusnya gini ya, N delta V delta T ya. Nah ini, gitu. N-nya kan nggak ada deh ya. Kita cancel aja. Berarti min. Nah selama 2 detik itu berarti kan fluxnya berubah dari 0 sampai 2 ya deh ya. Berarti kan 2 dikurangi 0, waktunya berubah dari 0 sampai 2. Berarti kan 2 dikurangi 0 juga. Nah, gini ya. 2 dikurangi 0, 2. 2 kurangi 0, 2, 1. Nah, betul nih. Is equally large, sama besar. Ketika 2 detik, ketika 1 detik. Jawabannya B. Nah, berarti yang lain harusnya salah ya. Mari kita buktikan apakah benar atau salah. During the period from the end of 2 seconds, ketika akhir dari 2 detik, seconds to the end of 4 seconds, berarti dari sini ke sini, ini ya, nah, sini, ini jawaban C ya. The induced electromotive force is at its maximum. Gitu ya. Ini, coba kita cek aja ketika selama waktu itu. Harusnya enggak lah. Ini ya. Ini kita cek aja. Min N, ini ya. Min N, delta V, per delta T. Ya. Ini. Kita lihat, apakah di sini ada perubahan flux di sini? Kan ini lurus. Enggak ada perubahan flux dong. Masih still 2. Ya. Ketika ketika 2 detik tetap 2. Ya. Ketika 4 detik, still 2. Ya, still 2. Berarti 2 dikurangi 2. Whatever ininya, ini kan 4 dikurangi 2 kan? Nah, 2 kurangi 2 aja 0. Nah, masa ya 0 maksimum? 0 itu minimum, deh. Nah, ini tanda minusnya kamu nggak usah abaikan ya. Ini kamu abaikan ya, minusnya ini ya. Itu, minus itu hanya menunjukkan hukum Lenznya aja. Keberlawanan medan magnet terhadap arusnya, gitu ya. Loh mas, kan -1 kan lebih kecil dari 0. Berarti 0 maksimum dong? Enggak. Minusnya itu abaikan. -1, -2. Jadi 0 itu minimum. Ya, harusnya minimum. Ya, nah itu. Jadi, salah. The induced electromotive force within selama 5 detik is greater than the induced electromotive force at first 2 seconds ya. And the direction is the same. Gaya elektromotif selama 5 detik itu is lebih besar dibandingkan gaya elektromotif is the first 2 second. The first 2 second itu kan sudah dibahas tadi. Hasilnya adalah -1 volt ya. Kita ambil magnitudenya aja. 1 volt. Itu ya besarnya. Kalau selama 5 detik, berarti kan sampai sini. 5 detik. Ini ya. Nah ini. Dari 0 sampai 5 detik. Ya udah, kita hitung aja. Dari 0 sampai 4 kan sudah kita hitung. Ya, dari nol ini sampai 4 kan sudah kita hitung. Nah, sekarang dari 4 sampai 5 ini. Nah, ini ya. Dari 4 sampai 5 ya. Tapi itu kita cuma hitung arahnya aja sebenarnya. Harusnya ketahuan nih arahnya. Ini main N, delta V, per delta T. Itu ya. N-nya kita cancel. Dari 4 ke 5, deh. Berarti flux ketika di 5 kan di sini. Ini ya. Fluxnya sebesar 1. Ya. Berarti yang akhir dikurangi awal kan? Akhir dikurangi yang awal. Awalnya berapa? Di 4 kan? Di 4 di sini. Nah, ini nilainya 2 ya. 1 kurangi 2. Delta T. Berarti waktu akhir 5 detik dikurangi 4 detik. Ini ya. 1 kurangi 2, -1. 5 kurangi 4, 1.
satu volt. Apa yang kita bisa bedakan dari sini, Dek? Livia. Ketika first 2 seconds itu minus, ya. Ketika 5 detik itu positif. Apa yang bisa kita lihat? Nah, direction is not same. Kenapa? Karena plus minus itu, plus minus minus itu, tanda minus itu berasosiasi dengan eh, direction yang disebabkan according to hukum Lenz, gitu ya, yang sudah saya jelaskan kemarin, gitu ya. Jadi D itu juga salah, itu D ya. Jadi tanpa kita cek masalah greater or lower, the direction is not same, gitu. Seperti itu ya. Oke. Gak kerasa ya, sudah banyak yang kita bahas ya. Oke, seperti itu. Bagaimana? Aman ya? Iya aman Kak. Oke, aku tambahi satu pengetahuan lagi lah ya tentang GGL ya. Nggak tahu cukup cukup apa enggak ya. Next aja lah ya. Nanti kita pertemuan ke-9 kita ingetin ya bahwa nanti ini kita di pertemuan ke-9 itu kita bahas tentang aplikasi GGL. Nah ini aplikasi GGL. Nah itu aplikasi GGL itu di mana nanti itu ada banyak ya. Kita bahas yang tadi karena kemarin belum tuntas sebenarnya. Generator, nanti ada juga konduktor gitu ya. Nah ini itu. Oke. Nah, kita bahas ini lah ya, termodinamika. Sayangnya nggak ada soal termodinamika sih di sini. But it's okay, nggak masalah. Nih ya. Nah, kita mulai dari mana nanya ini? Kinetic theory of gases. Nah, teori kinetik tentang gas. Nah, kita mulai dari yang ideal gas equation of state dulu aja lah ya, biar urut pemahamannya. Ideal gas equation of states, gitu ya. Jadi ini bicara tentang persamaan, ya, persamaan gas ideal, gitu ya. Nah ini seperti itu. Nah itu ya. Tapi sebelum ke sana kita harus ceritakan dulu. Nah, apa ciri-ciri gas itu kita katakan ideal, ya. Nah ini. Nah ini kita bayangkan dulu ya dalam suatu ruangan ini ya, suatu ruangan nih. Ini ya. Nah ini ruangannya kan nggak pasti kubus ya. Nah ini. Oke. Nah ini terus di dalamnya ini ada gas ya, helium kayak apa kayak ini bisa bergerak ke sana kemari gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, gas dalam ruang gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, jadi gas ini berada di dalam volume V dan di dalamnya itu kita atur temperaturnya sebesar T ya. Nah, ini. Dan di dalamnya ada tekanan sebesar P gitu ya. Nah, ini. Di mana P itu pressure ya. Jadi logiknya seperti itu deh. Pressure kesatuannya Newton per meter kuadrat gitu ya. V itu volume,
satuan internasionalnya meter kubik, T is temperatur ya, satuannya Kelvin. Tapi lagi-lagi masalah satuan nanti itu kita bisa sesuaikan deh, gitu ya. Nah ini bisa kita sesuaikan tergantung konteksnya, karena ada kalanya kita nggak masukin Kelvin deh, gitu. Nah, pertama gini dulu. Eh, yang kita bahas adalah ciri-ciri gas ideal ya, the characteristic of gas ideal, ideal gas. Nah, gitu. Nih, jadi yang pertama, interaksi antar partikel itu diabaikan, gitu ya. Nah, itu. Jadi, sebanyak apapun gas yang ada di dalam kotak ini, mereka itu saling tidak berinteraksi satu sama lain, yang tidak mengenal, gitu ya. Dianggap tidak mengenal. Loh mas, masa iya sekecil itu mereka nggak saling mengenal, nggak saling tabrakan? Sangat mungkin dong. Nah, itu namanya asumsi deh. Sah-sah saja kalau kita paksa definisinya ya. Itu interaksinya diabaikan, gitu ya. Hampir tidak mengenal. Nah, kalau misalkan hampir tidak mengenal, gitu ya, maka konsekuensinya ini tidak ada tidak ada apa? Tidak ada gaya interaksi ya antar antar partikel, nothing gitu ya. Nah itu. Nah ini. Yang kedua, nah itu ya. Kan meskipun mereka tidak saling bertumbukan satu sama lain, Dek. Tapi kan mereka kan masih bertabrakan dengan dindingnya dong, dengan dindingnya di sini. Nah, ini ya, dinding. Pasti mereka bertabrakan. Setidak mengenal-mengenalnya partikel satu dengan partikel yang lain, mereka pasti bertabrakan dengan dindingnya. Nah, karakteristik tabrakannya itu sifatnya tumbukannya lenting sempurna, deh. Iya, tumbukan lenting sempurna. Yang sudah kita eh, jelaskan kemarin itu adalah ini elastic collision. Itu ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau misalkan dia eh, elastic collision, maka konsekuensinya adalah no loss in kinetic energy. Jadi tidak ada energi kinetik yang hilang dan juga momentumnya, gitu ya. Itu. Nah, jadi yang ketiga ini ya, volume partikel ya, molekul ya, itu molekul ya sangat kecil ya, di sangat kecil kalau dibandingkan dengan wadahnya, dibandingkan wadahnya ya. Jadi dia kecil banget, Dek. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti ini konsekuensinya itu ada pada persamaan geraknya, Dek. Nah, equation of states. Jadi perumusannya itu seperti ini. Nah, ini menghubungkan antara PV sama T, gitu ya. Nah, itu. Nah, bahwa nanti itu ini idenya dulu ya. Ini idenya kamu boleh paham, boleh enggak. Ini ya. Karena nggak penting juga paham atau enggak. Yang penting itu adalah pada penyelesaiannya nanti. Bahwa ternyata secara eksperimen itu, Dek, perkalian temperatur, eh, sorry, tekanan, volume, dan temperatur itu sifatnya itu selalu konstan, gitu ya. Konstan. Selalu tetap. Itu uniknya. Jadi, Dek, misalnya nih, dalam suatu sistem, kita punya temperatur satu, ini ya, ini misalkan temperatur temperatur awalnya P1, volume awalnya V1, temperatur awalnya T1 nih. Nah, gitu ya. Gitu. Mas, saya ingin ingin ruangannya lebih besar sehingga volumenya diganti. Boleh. V2, tekanannya ditambah lagi, boleh. Mas, AC ruangannya mau didinginkan, diturunkan, boleh jadi T2. Nah, uniknya ini hasilnya sama. Itu hasilnya pasti sama, deh. Nah, itu hukumnya. Mas, saya nggak mau, Mas. Saya mau tekanannya diturunkan lagi. Boleh.
Nah, volumenya diubah lagi jadi V3 boleh. Temperaturnya dimainkan lagi boleh jadi T3. Ini tetap sama. Gitu ya. Sama hasilnya. Maka nanti ini berapapun nilainya itu sama dengan konstan. Gitu ya. Nah, gitu. Pertanyaannya, konstan itu nilainya berapa? Gitu ya. Itu yang masih belum tahu. Nah, konstan itu nilainya itu ini deh. PV per T ini sama dengan jumlah molekul ya dikalikan dengan R. R itu apa? R itu adalah konstanta gas ya. Nah, maka nanti rumusnya itu yang pertama ini deh, yaitu PV langsung aja sini N R T. Nah, saya perjelas dulu ya. Ini ya. Nah, ini P itu pressure ya, sudah jelas ya. Nah, jadi N itu adalah jumlah molekul deh ya. Nah, N itu number of molecules. Ini ya, jumlah mol. Satuannya ya mol. Ini ya. Nah, jangan number of molecules. Nah. Oh ya, number ya. Beda antara number dan ini jumlah mol. Misalkan satuannya 3 mol, 4 mol gitu ya. R ini itu adalah konstanta gas. Ini ya. Tapi satuannya itu ada berbagai macam satuannya. Nah, bicara satuan ya. Nah, ini saya tambahkan ini ya. Ini ya. Nah, nanti deh nilainya itu bisa ini 0,082 liter ya ATM mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Nah, ini ya. Kok panjang, Mas? Ya, memang gitu. Nah, ini. Nanti deh kalau mau pakai ini, itu konsekuensinya apa, Dek? Konsekuensinya itu ada pada satuan tekanan dan apa? Dan volume. Nah, kalau pakai ini, nanti tekanannya itu dalam ATM, ya, tekanannya itu dalam ATM, volumenya itu dalam liter. Nah, ini ya, ini. Ya, iya. Nah, ini, itu ya. Itu deh. Kalau suhunya pasti dalam Kelvin ya. Jadi ini suhunya pasti Kelvin. Nah, tapi kalau ini deh, kalau volume itu bisa juga nanti satuannya itu dalam liter ya. Nah, pressure-nya juga bisa dalam ATM ya, atmosfer gitu ya dia. Nah, seperti itu. Mas, memangnya ada satuan yang lain, Mas? Ada dong. Bisa juga seperti ini, 8,314 Joule mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Nah, kalau ini deh konsekuensinya nanti tekanannya itu satuannya dalam dalam Pascal ya. Pascal atau boleh juga atau dalam Newton per meter kuadrat boleh ya. Yang kedua, volumenya sudah pasti dalam meter kubik ya. Nah, itu. Ingat ya, Pascal sama Newton per meter kuadrat itu sama ya. Karena satu Pascal itu kan sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Gitu ya. Sama saja. Gitu deh. Nah, ini. Jadi, hati-hati dalam memilih satuannya deh ya. Nanti ya. Either either ini or ini, you need to understand about unity. Ya, what is the unity of pressure and volume? Seperti itu. But the unity of temperature is the same, both of 0,082 and 8,314. Seperti itu ya. Nah, itu. Nah, nah ini deh. Ini intinya ya. Ini penting ini pemahaman ini. Nah, ini yang saya kotakin merah itu dari idenya sampai sini. Mas, Mas tahu dari kayak gini-gini itu dari mana sih? Nah, ini fakta eksperimen tuh, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, habis ini tambah lagi deh. Nah, ini ya. Yang berikutnya tuh ini deh. Eh, apa ya namanya ya? Ini
eh, bicara masalah persamaan keadaan gas itu nanti ada lagi deh yang lain, gitu ya. Nah, ini persamaan gas ideal, ini ya. Nanti ada lagi yang lain. Nah, apa itu Mas? Ini PV per T itu boleh juga nanti dikaitkan sama jumlah molekulnya, jumlah atomnya, gitu ya. Bedanya apa sama yang ini? Beda ya. Kalau ini hitungannya mol, ya. Nah, kalau ini sudah, kalau kalau jumlah molekul itu hitungannya itu satu ruangan. Kalau jumlah mol itu masih satu individu molekulnya. Nanti ini juga bisa dikaitkan dengan jumlah molekul satu ruangan, gitu ya, gitu ya. Ini bisa juga N kalikan K. N itu jumlah molekul satu ruangan, gitu ya. Maka dari sini, ini bisa juga kamu tulis ini PV sama dengan NK dikalikan T ya, dia. Ini ya. Nah, itu Mas, ada hal baru tuh. Memang. Nah, R ini adalah total, total amount of particle or molecules, ya, atoms, ya. Nah, itu ya, tak ulang lagi ya. Kalau jumlah mol itu satu molekul, dihitungannya itu per molekul ya. Per molekul atau dua molekul, tiga molekul. Kalau N besar ini itu adalah untuk satu ruangan, ya, dalam satu wadah gitu ya. Nanti itu. Gitu. Nah, kalau N kecil ini ibaratkan satu beras, satu butir beras, dua butir beras. Nah, kalau ini N besar ini sekarung beras. Gitu ya, Dek, ya. Nah, kalau K ini 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ini. Nah, kalau ini Dek, Joule per Kelvin. Nah, kalau ini sudah pasti nanti tekanannya pakai ini ya, sudah pasti nanti karena Joule itu kan SI, Dek. Pasti tekanannya itu pakai Pascal atau Newton per meter kuadrat dan volumenya sudah pasti meter kubik gitu ya. Nggak usah khawatir. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti deh bicara equation of state ini, ya, bicara ini itu bisa disederhanakan lagi deh. Gitu ya. Jadi nanti ini eh, kita bisa bicara ini deh, Livia, yaitu apa? Keadaan gas. Ini ya, keadaan gas. Nah, ini keadaan gas itu deh. Nah, secara umum itu nanti itu perilaku yang konstan ini deh, ini ini itu dijelaskan oleh ini hukum ini ya, Euler Gay-Lussac ya. Ini gay ini bukan penyuka sama lelaki bukan ya, tapi nama orangnya memang Gay-Lussac. Itu yang tadi itu. Dia itu merumusin ini eksperimennya P1 per T1 itu sama dengan P2 V2 per T2. Ini ya, ini hukum Euler Gay-Lussac. Jadi nanti di permainan kita itu bisa menggunakan perumusan ini deh. Nah ini, gitu ya. Nah ini, seperti itu. Itu ya. Nah, oke. Nah selanjutkan. Nih. Oke. Nah, nanti keadaan-keadaannya deh ada banyak sekali. Nah, sebentar, saya ingat-ingat dulu. Ini ya. Keadaan-keadaan gas itu. Aduh, maaf, saya lupa nih. Nah, ini ya. Oh, saya sudah ingat sekarang. Nah, ini ya. Nanti itu dirumuskan berbagai macam rumus deh. Yang pertama itu ini. Ada yang namanya hukum Boiler. Ya, saya detailkan saja. Takutnya kayak kemarin ada yang kurang ternyata di GGL itu ya. Hukum Boiler. Hukum Boiler itu mengatakan apa, Dek? Mengatakan bahwa ini itu tekanan gas itu temperatur gas itu dijaga konstan. Ini ya. Nah, ini. Jadi kita permainkan rumus ini, Dek, Livia. Nah, ini ya. Ini, Dek. Ini ya. Jadi kita permainkan rumus ini sekarang. Iya. Nah, ini. Kalau temperaturnya dijaga konstan, nanti ini coret-coret ya.
Maka persamaannya nanti jadi gini deh. V1 sama dengan V2 ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, grafiknya nanti seperti ini. Kalau grafiknya itu sederhana sekali. Ini ya. Ini ya. Nah, ini P, ini V. Nanti grafiknya itu gini. Ini ya. Agak melengkung ya. Seret. Ini ya. Misalkan saja, ini yang bawah ini pasti T1, ini T2. Gitu ya. Ini. Seperti itu deh. Itu grafiknya ya. Itu hukum Boyle. Apakah ada lagi hukum yang lain, Mas? Ada dong. Yang kedua itu ada yang namanya hukum, ini ya, hukum Carles ya. Hukum Carles itu menceritakan tentang apa, Dek? Menceritakan tentang tekanan yang dijaga konstan. Gini ya, gitu. Nah, pasti di liftnya sudah paham nih. Kalau misalkan P-nya yang dicoret, jadi bagaimana? Gitu ya, Dek ya. Ini sekarang, ini T1, T2. Jadi P-nya di cancel nih. Gini ya. Tadi rumusnya jadi bagaimana, Mas? V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ya. Jadi ini kan menyisakan, ini kan tadi kan P sama V ya. Kenapa? Karena di sini ada PV, PV. Nah, sekarang berarti grafiknya ini antara V dan T, gitu ya, dia. Ya. Ini ya, ini it's ini dia. Ini ya, ini V, ini T gitu ya. Nanti grafik itu ini deh, lurus ya. P1. Nah, ini nanti kamu jangan sampai salah nanti. Karena soal kamu ini bagus sekali ya, kadang uji grafik. Jadi saya tergerak untuk membuatkan grafik ke kamu. Nah, ini grafik untuk apa, Dek? Untuk P1 yang lebih kecil dari P2, nah ini P3 ya, ini jangan lupa ini. Jadi V dibagi T-nya itu konstan ya. Nah, ini. Yang ini, itu bagaimana Mas yang ini? Nah, yang ini itu, yang atas ini, hubungan T1 sama T2 ini apa? Yaitu T1-nya lebih kecil dari T2, gitu ya. Ini, gitu. Ini jangan salah ya. Nanti kalau ada soal grafik, biar kamu bisa improve nih. Nah, ya. Saya ini nggak ada soalnya, tapi di kisi-kisinya ada. Bagus sekali. Ini ya. Apakah ada lagi, Mas? Ada ya. Nah, ini. Ini kan orang berpasangan, Dek. Boyle, Gelusat. Nah, mereka merumuskan bareng-bareng. Si Boyle sudah tahu ya. Nah, kalau si Gelusat itu ngapain? Apakah mereka sedang G? Enggak ya. Ini ada hukum Gelusat. Jadi, Dek. Nah, hukum Gelusat itu menyatakan hukum untuk volume konstan. Nah, V1, V2. Dia. Nah, tadi kan rumusnya gini. V1 per T1 ya, sama dengan P2 per T2 ya. Nah, ini. P-nya bisa kamu cancel ya. Nah, gitu. Maka dari sini P1 per T1, P2 per T2 ya. Nah, ini. Iya. Nah, ini. Nah, tapi grafiknya ini, grafik apa, Dik? Nah, grafik antara ini ya. Jadi ini pertama harus tahu, Dek. P dibagi T-nya itu adalah konstan, gitu ya. Nah, ini grafiknya dulu. Ini grafik P sama T. Nah, ini.
Ini kalau grafik itu, kalau kamu lihat ini ya, kalau ini grafiknya seperti itu, kalau grafiknya itu nih, ini clue-nya deh. Kalau grafik itu pecahan, ini ya, ini kan pecahan ya, P per T. Ini, ya ini V per T. Kalau pecahan itu pasti grafiknya linear, T. Ini ya, seret, ini ya, seret, ini ya, ini V1, aduh, jadi seperti ini. Ini V1, ini V2, ini V3 gitu ya. Nah ini, gitu ya. Gimana? Ini hubungannya apa, Mas? Hubungannya nanti V1 kurang dari V2 kurang dari volume 3 gitu ya. Gitu. Itu ya. Ini equation of state sudah, ini keadaan gas sudah, ini ya. Nih, sebenarnya satu lagi ya, aku tambah ya. Ini kurang nih kayaknya, Dek. Hubungan jumlah mol itu ya. Hubungan N besar dengan jumlah mol itu apa? Ini ya. Nanti ini, Dek. Ini satu ini N itu hubungannya sama jumlah mol itu ini. Jumlah mol dikalikan total satu partikel. Ya, total keseluruhan partikel Na. Ini. Na itu apa? Nah, ini kalau kamu belajar kimia ya, itu ada. Jadi Na itu adalah ini ya, nilainya itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel satu mol. Ya. Jadi setiap satu mol itu ada 10 pangkat 23 partikel. 10 pangkat 23 itu kan banyak ya, dia. Berapa triliun itu? Gitu ya. Kalau N itu adalah jumlah partikel ya, the amount of particle. Nah, N itu adalah jumlah mol ya. Nah, itu deh. Nah, oh iya, ini relasinya ada relasi sama kimianya ya, biar kita nggak lupa ini. Nanti N itu, ini saya jadikan tempat tersendiri lah ya. Iya, ini ya, tak kasih judul ya, hubungan antar besaran, gitu ya. Jadi biar Dek Livia nggak bingung nanti kalau mengerjakan, ya. Ini ya, nah, ini pertama ini jumlah ini. Nanti Dek, jumlah mol itu bisa dikaitkan juga dengan masanya ya. Ini ya, ini biar ingat ini Dek. Jumlah mol itu bisa juga massa massa kalau atom ya, atom dibagi dengan AR ya. Kalau misalkan molekul itu massanya dibagi dengan massa molekul M gitu ya. M itu atom, M itu molekul, A itu atom. R itu relatif deh. Ini ya, jumlah molnya. Jadi, relasinya itu sangat banyak deh, relasinya. Ini ya. Nah ini M itu mass ya. Biasanya itu gram biasanya karena satuan kimia ya. Tapi tetap nanti kamu bisa ubah ke kilogram ya. AR itu atomic mass relatif. Ini ya, satuannya gram per mol ya. Kalau MR, molekul molekular mass relatif, gitu ya. Gram per mol ya. Nah ini, Mas, kapan pakai AR, kapan pakai MR? Kalau di soal objeknya atom, ya, itu AR. Kalau di soal tuh objeknya molekul, ya MR, gitu ya. Misalkan molekul itu kan misalnya O2 gitu ya.
H2, N2 gitu ya. Kalau atom itu biasanya gas yang pokoknya gas ya, harus gas ya. Karena ini konsepnya kan teori kinetik gas. Itu bisa tentang atom helium, neon. Ini kan nggak mungkin ada angka duanya. Sudah stabil soalnya kan. Gas argon gitu ya, seperti itu dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti itu. Man ya, itu. Ini ya, sekalian tak kasih. Ini deh, sekalian tak kasih tentang ini ya. Yang kedua ini tentang teori teori kinetik gas ya. Nah, sekalian. Masih ada waktu dikit ini. Ini deh, yang kedua itu kita bahas kali ini ya tentang teori kinetik gas ya. Ini. Nah, ini gas ideal tentu saja deh. Kinetik itu apa deh artinya? Kinetik itu artinya bergerak ya. Jadi kita tuh sedang mempelajari gas yang bergerak ya. Nah, gampang deh. Yang pertama, kamu ingat itu ya, langsung aja kasih ya. Ini nanti kamu pelajari deh yang namanya tekanan gas ya. Tekanan tekanan itu sumbernya dari mana kira-kira deh? Nah, yang namanya tekanan itu kan harus ada sesuatu yang bertabrakan. Jadi itu dia bertabrakan antara antara partikelnya dengan dindingnya deh. Gitu ya, rumusnya ini. P itu sama dengan sepertiga N M V kuadrat dibagi dengan volume ya. Nah, ini ya. Nah, N itu jumlah partikel tadi ya. Nah, banyak partikel lah. Boleh diartikan juga seperti itu deh. Banyak partikel. Nah, ini ya. M itu massa ya, mass. Kalau V itu velocity ya. Nah, jadi ini ada kata-kata penting di sini deh. Di sini itu ada efektif ya, velocity. Nah, ini kecepatan efektif. Ya, satuannya jangan lupa ya, meter per second, kilogram. Itu kalau P itu jelas pressure. Nah, ini ya, satuannya Pascal, boleh Newton per meter persegi, boleh juga, nggak masalah. Gitu ya, dia. Nah, ini. Nah, ini nanti ini bisa kamu hubungkan ya, Mas. Kadang-kadang Dek, di soal itu diketahuinya bukan tekanan gas, tapi diketahuinya itu adalah energi kinetik. Ya, jadi hubungan tekanan gas dan energi kinetik ya. Nah, simple sekali. Seperti ini pressure-nya 2 per 3 N, energi kinetik rata-rata. Jadi itu kita hitungnya rata-rata ya, dibagi dengan V. Nah, ini ya. EK itu adalah energi kinetik rata-rata ya. Satuannya Joule D. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, energinya itu gimana, bagaimana Mas? Nah, tak perjelas ya, ya. Ini ada yang namanya ini. Wait, ini energi dalam gas ideal. Ini ya. Nah, sederhana sebenarnya rumusnya, Dik. Nah, bergantung pada sistemnya, Dik. Kalau atomnya itu monoatomik, gitu ya. Monoatomik itu apa misalnya? Monoatomik itu misalnya gas helium, neon, argon, krypton, gitu ya. Nah, ini itu nanti itu
U-nya itu sama dengan N dikalikan dengan EK. N itu tadi itu loh. Jumlah jumlah apa namanya? Jumlah eh, partikelnya. Nah, EK itu nilainya tuh ini. EK itu rumusnya itu adalah ini ya. EK itu rumusnya itu adalah EK itu sendiri itu adalah 3 per 2 KT ya. Nah, ini gampang sekali. Berarti kalau kamu gabungkan, Dek, berarti ini jadinya 3 per 2 N KT. Nah, kalau tidak tidak diketahui N-nya, ya abaikan aja nanti ya. Gitu. Ini. Nah, itu ya. Nah, tapi nanti ada juga yang kasus yang lain, yaitu diatomik. Gitu ya. Diatomik itu apa, Dek? Yang atomnya dua. Misalnya H2, N2, O2, dan sebagainya. Nanti ini dibagi jadi tiga macam ya. Ini. Yang pertama, kalau misalkan ini nanti suhu rendah ya. Suhu rendah itu seberapa, Mas? Suhu rendah ini nanti kurang lebih 300 Kelvin. Nah, ada juga yang suhu sedang, gitu ya. Ini plus minus 500 Kelvin. Ada juga yang suhu tinggi ya. Nah, suhu tinggi itu plus minus 1000 Kelvin. Nah, itu ya. Ini, kalau ini, nanti gampang ya. Ini nilainya 3 per 2 NRT ya. Nah, ini. Loh Mas, kalau ada NRT, ada NKT sama aja deh. Ini boleh juga kamu tulis menjadi 3 per 2 NRT. Boleh-boleh aja, sama saja. NKT, NRT. Ini ya, ini. Nih. Kalau suhu sedang, deh, itu ganti aja jadi 5 per 2 ya. Nah, ini 5 per 2 NKT ya. Kalau suhu tinggi itu 7 per 2. Ini ya, banyak sekali ya rumusnya. Tapi simpel-simpel rumusnya di sini. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini terakhir. Bener-bener yang terakhir ini. Nah, yang kamu sudah capek. Nah, ini ya. Ini, Dek. Nah, ini tadi kan Mas bilang ada kecepatan partikel ya. Nah, kecepatan partikel itu, Dek, itu sangat bergantung pada ini ya. Sangat bergantung pada suhunya, ya. Ini bisa juga seperti ini. Iya, sebentar. Iya, kalau itu bisa jadi ini ya. Tak kasih rumus langsungnya ya, biar kamu simpel gitu deh ya. Ini bisa jadi seperti ini. 3 kT dibagi massa. Hmm. Bisa juga nanti ini RMS ya. Saya bilang ini RMS ya. Apa itu RMS? Nanti tak beritahu. Bisa juga itu 3 RT dibagi dengan MR, ya massa molekulatifnya boleh juga. Bisa juga dikaitkan dengan pressure-nya. Nah, dengan massa jenisnya 3P per mol. Nah, bisa juga ini ya. Ini. Oke. Ini ya. Nah, what is root mean square? VRMS itu adalah V root mean square. Ya, root mean square itu dalam bahasa eksperimen itu adalah efektif velocity ya. Nah, ini itu kalau di listrik itu ada tegangan efektif. Tegangan efektif itu adalah tegangan yang dapat diterima ke rumah-rumah. Jadi misalnya kalau misalkan PLN itu menyalurkan 50 watt ya, yang masuk ke rumah kamu itu nggak mungkin 50 watt. Mungkin kurang dari 50, kurang dari
apa namanya, kurang dari 50 watt, ya, kurang dari. Kenapa? Karena ada daya yang hilang. Makanya kita katakan ini efektif, gitu ya. Daya efektif, gitu. Itu yang dimaksud daya efektif. Daya yang dapat kita ukur sebenarnya. Sama kayak kecepatan efektif. Nah, rho ini itu adalah density ya, satuannya kilogram per meter kubik, P itu pressure ya. Nah, untuk besaran-besaran yang lain sudah saya jelaskan tadi ada ya. Nah, ini atau Pascal. Nah, seperti itu. Oke ya, kita lanjutin kapan enaknya? Terserah kamu, Dek. Minggu depan ya, atau gimana? Sudah ya, Dek Livia ya? Iya, Kak. Hmm, minggu depan berarti ya? Atau kalau Mm-mm. minggu ini juga boleh-boleh aja, terserah kamu. Aku masih bisa. Oh, kayaknya minggu depan aja deh, Kak. Oke, ya sudah ya kalau gitu ya. Oke, selamat Iya, belajar. Boleh, nggak apa-apa. kalau Oke, minggu depan makasih, kayaknya Dek ya. aku free Oke, deh, jadi duluan. bebas Hmm, mau hari apa aja. boleh ya. Mau disuruh Selasa lagi, nggak apa-apa. Gitu, Iya, boleh. nggak apa-apa. Iya. Oke, ya sudah. Nanti aku bagikan ya, 3 pertemuan terakhir, Dek. Oke, Mm-mm. selamat belajar, Dek. Makasih, Kak.